Halo Scorer, jumpa lagi bersama gua, Rai Satdan dan juga Bung Yuke. Tapi kali ini kita tidak ada di konten Rayu, tapi di konten terbaru dari Skor Indonesia yaitu lirik. Kenapa lirik? Karena seperti mata yang bisa melirik ke kiri dan ke kanan, kami ingin mengajak Anda untuk melihat situasi tentang sepak bola, tentunya khususnya sepak bola Indonesia. Maka itu dinamakan konten kali ini adalah lirik sepak bola Indonesia. Nah, gimana Bang? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, ini kali ini kita dapat setting baru nih Bang nih. Ala-ala. Tapi saat ini kita pengen bahas dari isu-isu terbaru tentunya nih Bang ya. Yang pertama soal polemik soal transfer dari pemain Indonesia Sadil Ramdhani bersama klub yang dia perkuat yaitu klub Sabah FC. Kita lihat dulu nih sebentar nih bagaimana pemberitaannya di Skor.id. Ya ini dia nih. Di sini ada komen dari Sadil yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya ini Sabah FC ini agak berat nih buat ngelepas dia nih. Ya makanya kan dia di sini bilang ingin Sabah FC juga menghormati dia gitu karena yang gue dengar dari backgroundnya di Sadil sendiri cerita nih bahwa sebenarnya ada klausul antara dia dengan si klub pada saat sebelum memperbarui kontrak tahun kemarin. Nah kan kontrak dia habis nih November 2022 nih. Ya. Nah, makanya ada klausul kalau misalkan dia ke Eropa, Jepang atau Korea gitu, bukan ke Indonesia ya, itu dia bakal dijanjikan dilepas secara free. Nah, ini kayaknya nggak ketemu nih antara klub Sabah, Sadil dan juga dari klub yang baru FK Novi Pajar. Ya, FK Novi Pajar ini klub Serbia lah ya. Ya papan bawah sih sekarang kalau gue cek klub itu papan bawah. Tapi kalau ngeliat situasi ini Bang Yuki sendiri ngeliatnya gimana sih? Ini kayak balik lagi kayak waktu kasus Bagus Kavi ya Bang ya? Iya, yang pertama tentu kita harus hormati ya klausul kontrak yang ada dan sudah disepakati oleh tapi gini dulu Bang, disclaimernya, ini klausul kontraknya nih kayaknya cuma lisan nih Bang. Nah, itu deh yang fatal itu kayaknya. Yang gue mau katakan itu ya, karena dari pemberitaan di media-media Sadil ini hanya mengatakan bahwa dia sebelum sign kontrak ingin supaya klubnya ini memberikan kesempatan juga kebebasan kalau dia mendapatkan peluang untuk bermain di luar negeri, maksudnya di Eropa, kan di Eropa. Tapi kan itu harus dituangkan dalam tinta hitam di atas putih. Betul. Artinya dalam kontrak. Sebetulnya polemik ini nggak perlu terjadi kalau memang itu sudah tertuang dalam kontrak. Ini kan masalahnya tertuang apa enggak gitu. Kalau cuman bahasa verbal ya mereka bisa aja mangkir. Dan itu sah-sah aja gitu kan. Sama kayak kasusnya kemarin Alec Goncalves di Persikabo 1973 kan juga begitu. Verbal aja gitu ya. Akhirnya kan kalah kan, nggak kuat gitu. Nah ini juga sama. Sepertinya Sabah mungkin gentleman agreement-nya waktu itu mengatakan oke, kalau ada tim Eropa yang mau ambil kamu kita lepas. Tapi kan sekarang situasi berbeda. Mungkin Sadilnya nih masih dibutuhkan oleh Sabah sampai kontraknya selesai karena barangkali performanya memang andalan sih memang segala macam ya. Sabah bisa aja nggak ada tuh ini legal formalnya, legal standingnya ya susah kalau kayak gitu. Kalau bagus itu berbeda lagi. Kalau bagus memang dia mau di hire ke Utrecht dalam situasi dia under kontrak. Jadi Barito sah untuk mempertahankan dia ketika itu. Kemudian dia dilepaskan itu karena ada mediasi, ada etikat baik kan dari federasi, dan juga akhirnya Barito juga mengizinkan. Itu berbeda, artinya klausulnya dihapus, ditiadakan. Tapi kalau klub saat itu misalnya Barito kekeh, nggak bisa, dia di bawah kontrak kita yang punya hak mau lepas apa enggak. Ya nggak bisa juga bagus pergi. Benar. Nah ini beda, kalau Sadil kan di tangan Federasi Malaysia. Apalagi ya kita kekuatannya nggak ada kecuali kontrak itu. Nah ini sebenarnya hikmahnya, ini juga sering sih dulu di sounding ya, ataupun juga dikampanyekan oleh APPI sebagai organisasi asosiasi pemain profesional Indonesia, agar para pemain itu bukan cuma kasus ini aja ya, banyak kasus-kasus lain, supaya lebih detail lagi, lebih teliti lagi sebelum dia sign kontrak. Kadang-kadang kan pemain-pemain kita tuh lihat angkanya gede langsung tanda tangan. Iya benar. Nggak tahu di dalamnya tuh ABCD-nya dia nggak baca. Ini kelemahan kita. Sandi Bisute waktu Kalteng Putra aja sama Persija akhirnya balik lagi, dibalikin kan konyol kayak gitu. Iya benar. Iya sih itu menjadi satu pelajaran juga ya. Tapi
Kalau melihat fenomena kayak Sadil ini yang akhirnya mau ke Eropa ini kayaknya ngiri juga, kayak maksudnya dalam tanda positif ya ngirinya, maksudnya ngelihat kiprah dari Egy gitu di Witan, klubnya ya. sekarang, terus Witan, walaupun memang Witan juga nggak dapat menit bermain dan dia pengen cari klub lain katanya gitu, melihat masa depannya dia gitu agar bisa dapat menit bermain seperti Egy lah ya gitu. Nah ini Bang Eki ngeliatnya kayak gimana? Kemarin sayangnya juga ada satu pemain Papua, Samuel Balinsa itu gagal ke klub Thailand Lampang FC, tapi itu karena keteledoran klubnya gitu. Nah, melihat fenomena-fenomena seperti ini gimana, Bang? Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau ngomongin yang soal pemain Papua itu, ya ternyata sudah dikonfirmasi ke federasi tidak ada permintaan ITC dari klubnya Betul. Thailand. Bagaimana dia bisa ngeluarin sertifikat international transfer kalau nggak ada permintaan? Jadi ini yang kadang-kadang netizen nih kan yang mulia maha paling benar lah. Dia udah nyalain PSSI aja. Iya, PSSI benar. bilang, loh kita nggak punya nggak nerima surat permintaan, bagaimana kita bisa ngeluarin ITC-nya gitu. Artinya kan itu hoax dong. Selama ini dibilangnya mau direkrut klub Thailand, mau ini mau itu, ya mana gitu loh. Nah, sekarang kembali lagi ke persoalan tadi, apa tadi tuh? Para pemain muda yang udah mulai tertarik ke Eropa. Gue sambut positif ya. Ini fenomena yang menurut gue akan terus terjadi di sepak bola kita, di mana kita tahu bahwa banyak sekali talenta-talenta muda kita yang sangat cukup untuk bisa potensial bersaing ya. Dan itu wajar keinginan itu. Iri, kalau dia bilang iri ya nggak apa-apa, iri itu iri yang positif kan. Tapi ya ini dia kalau dia ke Eropa juga, misalnya nih nggak dapat kesempatan main juga seperti sekarang yang dirasakan Witan, ya cuma latihan tanding juga. Yang didapat juga sedikit sih menurut gua, karena atmosfer berlatih dengan atmosfer bertanding berbeda. Itu kan alasan Egy kemudian pindah. Waktu di Lehia Gedang kan Egy nggak dapat menit bermain yang diharapkan kan, dia pindah ke tim barunya, dia dapat, dibikin gol. Nah Witan sekarang menempuh cara yang sama gitu loh. Jadi ya bersabar aja, dan kita berharap kita punya koneksi yang lebih luas lagi dengan agen-agen di Eropa untuk bisa mempromosikan pemain muda kita. Karena ini masalah kesempatan nih, bukannya kita nggak punya nggak punya kemampuan, nggak punya potensi ya untuk bisa mengorbit di Eropa, tapi koneksi, networking. Agen-agen kita kan ya cuman agen-agen domestik aja. Kita perlu agen-agen yang ada di Eropa yang bantu kita. Ya kita punya perangkat kedutaannya itu bisa dimanfaatkan kan, sinergi lah. Harus turun juga pemerintah bantu gitu loh, untuk supaya semakin banyak pemain-pemain muda kita yang bisa mengorbit di Eropa. Nggak soal di liga berapa, yang penting dia main Karena berbeda kalau latih tanding aja dia nggak main juga berbeda gitu. Nah, ngomong latih tanding aja, apakah benar kemampuan pemain Indonesia cuma di Eropa yang ya levelnya level 2, Bang? Serbia, terus kemarin ya Kroasia, Bosnia lah yang kayak gitu-gitu loh. Ya kita harus mawas diri, harus tahu diri. Memang level sepak bola kita belum sampai di sana. Kita dalam proses meniti, merajut lah ya, membuka gitu loh, supaya mata-mata dari sepak bola Eropa itu melihat, oh kita punya potensi. Nah sekarang kita belum sampai pada posisi kita tuh dibutuhin sebenarnya. Di Eropa kita belum sampai pada posisi dibutuhkan. Kita sedang mempromosikan diri. Kalau kita harus bayar untuk kita dapat jam bermain di sana, bayar. Karena itu harganya mahal buat kita, dan manfaatnya buat tim nasional sangat besar dibanding kalau hanya mengandalkan pemain-pemain domestik ya. Mentalitasnya beda. Kita lihatlah kemarin sampai kita udah sampai di final kan kelihatan mentalitas itu kan ternyata kita belum sampai di level itu gitu. Tapi kalau kita punya potensi, kalau dikatakan apa kita punya potensi, punya. Cuman itu dia. Kita butuh networking yang lebih banyak supaya mendorong pemain-pemain muda ini bisa akses ke sana gitu. Tapi klub-klub di Eropa itu kayaknya udah mulai sadar deh kalau misalkan ketemu ataupun ngerekrut pemain Indonesia secara marketing mereka value-nya meningkat loh. Betul, ya kan? betul. ATG-nya langsung naik berapa kali lipat gitu. Betul. Bahkan itu dirasakan juga Mas Sintayong ya. Iya, 3 kali lipat dia, 700 ribuan. Gram itu kan nanti selesai ngelatih bisa jadi selebgram tuh. Itu dia tuh, ngomong-ngomong Sintayong, di pembahasan kita yang kedua kita mau bahas soal komentar dia di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya. Hari ini gitu. Dia mengungkapkan kelemahan dan kelebihan pemain-pemain Indonesia nih. Yang pertama, coba kita lihat dulu nih. Coba agak dikebawahin dulu monitor mungkin.
apa namanya, nanti bisa teman-teman juga ngelihat gitu pembahasan dari Sintayong itu seperti apa. Karena di sini benar-benar seperti agak sedikit menohok juga sih apa yang diungkapkan Sintayong ini memang ya kasus lama ya gitu ya. Yang pertama adalah soal mental profesionalismenya gitu dari apa namanya, dari pemain. Ini yang masih kurang kata dia ini. Terus yang kedua soal kedisiplinan mengatur pola makan. Banyak makan goreng-gorengan. Kalau misal di TC oke, dia bisa kontrol gitu. Tapi kalau udah kembali ke klub, ini balik lagi ke habit yang lama gitu, dan itu sulit untuk dikontrol sama dia. Dan kalau masuk ke TC lagi pasti harus ngulang lagi dong dari awal gitu. Nah, yang ketiga ini adalah soal kurangnya kesadaran untuk apa namanya, weight training, yaitu latihan angkat beban, latihan berat ya. angkat berat lah gitu. Makanya kayak gym kayak gitu-gitulah ibaratnya gitu. Nah, ini yang belum disadari sama pemain-pemain kita ini. Ini gimana Bang? Gue sebenarnya nggak kaget sih, nggak kaget ya. Jadi memang ini persoalan gaya hidup, persoalan perilaku dari pesepak bola kita, bukan saat ini dari kecil. Karena mereka tidak dikondisikan, tidak di-build gitu dengan ekosistem yang tepat. Nah, secara penanganannya, terus apa namanya, nutrisinya, terus psikologinya, itu kan ujungnya ke mental. Nah, tiba-tiba sekarang coaching datang dengan bahan yang udah jadi, yang nggak bisa dipapain. Dia bisa ubah, tapi sesaat aja. Karena setelah itu, tadi dikatakan setelah mereka kembali ke klub, ya dia nggak bisa kontrol, betul. Jadi menurut gue untuk hal ini harusnya ini ada apa ya, gerakan nasional yang di leading sektornya pasti federasi, supaya mengubah cara pandang, paradigma pembinaan usia muda. Jadi harus dibuat blueprintnya. Kalau selama ini kita punya blueprintnya untuk Piala Dunia kan, target ke Piala Dunia dulu 2034, terus direvisi lagi 2026 dan seterusnya. Ini menurut gua absurd sih, karena kita nggak menyentuh ke level dasarnya. Ya, itu kita kayak tukang sulap gitu. Kalau di Corbuzier bisa sulap gitu. Iya. Pulang nggak bisa. Benar. Ngomong-ngomong soal pembinaan usia muda nih, Bang Yuki kan udah ngeliat banyak banget nih klub-klub di grassroots ya, tim-tim SSB gitu di grassroots gitu. Kan pasti pola pembinaannya beda-beda nih, Bang. Ada Villanesia itu diterapinnya sejauh mana sih sama tim-tim saat ini, SSB saat ini? Sebetulnya itu sudah White Nation ya, sudah mulai mereka lakukan nih. Jadi tinggal lebih gencar setiap kursus ataupun katakanlah federasi membuat semacam safari ya ke daerah-daerah bekerjasama dengan Ascot. Kursus kepelatihan itu emang enggak pendekatan kepada stakeholder untuk memberikan pengertian supaya inline nih antara filosofi yang sudah dikembangkan lewat kursus pelatih-pelatih daerah dengan prakteknya di SSB. Itu harus dikontrol, harus ada supervisinya. Itu yang kita lemah. Habis selesai kursus, pelatih pulang udah nggak dikontrol, lu ngelatihnya gimana, penanganannya gimana, kan enggak gitu. Dan mereka hangatnya saat lagi kursus aja, pulang bawa catatan, habis itu lupa gitu. Nah, itu yang menurut gua pekerjaan rumah yang harus dilakukan secara komprehensif, semuanya harus bergerak. Makanya gua bilang tadi harus ada gerakan nasional, harus melakukan ini secara terstruktur. Jadi ada tahapan-tahapannya sehingga nanti ada hasilnya yang bisa dievaluasi. Sampai nggak sih Villanesia itu sudah paling tepat menurut gua. Sudah paling tepat karena itu dibuat berdasarkan penelitian yang komprehensif ya, antara bidang teknik, kemudian juga dari organisasi federasinya, terus karakter pemain-pemain kita. Kan kita memang selalu punya kecepatan pemain-pemain kita, tangkas ya, agility-nya bagus ya. Kemudian pemain kita kecil-kecil, jadi buat apa main bola-bola lambung, bola-bola vertikal, nggak kuat. Terus dari sisi fisik juga pengaruh kan. Itu udah cocok Villanesia. Cuma memang tadi saya katakan pengembangannya itu tidak dikawal secara intens oleh federasi. Jadi akhirnya liar gitu. Tidak tahu dan tidak terukur sekarang sebenarnya mana sih hasilnya. Karena memang nggak dibuat menjadi kurikulum yang wajib gitu misalnya. Ini kan seperti ini kan di eranya Edi Rahmayadi kemarin kan sebetulnya kan, zamannya Ganesha, terus apa namanya Om Danur ya. Tapi setelah ini kan tidak diteruskan. Jadi sepertinya putus di tengah gitu loh. Kita fokus kita ke timnas senior atau timnas U19, timnas U23 gitu ya. Tadi saya katakan jadi putus, nggak ada nih apa namanya koneksi antara pondasinya di mana Villanesia itu kalau itu mau dijadikan filosofi kita untuk terus digencarin supaya nanti ujungnya di timnas itu pelatih nggak capek-capek lagi, udah siap bahan bakunya dengan yang sekarang gitu loh. Itu yang gue pikir
menjadi apa ya istilahnya benang merahnya yang tidak terbangun di situ. Bahkan Sintayong aja pengen bikin apa ya, mengubah lagi sistem lagi nih. Ini berarti ada sistem baru dong yang mau dia terapin gitu. Biar timnasnya ya biar dia nggak capek-capek juga kan sistem untuk sepak bola Indonesia gitu, pembinaan lah mungkin dia kasih arahan gitu. Ya berarti ada yang baru dong. Dia juga kan ngomong apa namanya, memang ada kelebihan dari pemain kita gitu di situ. Dia ngomong ya soal kemauan dan kerja keras gitu. Ternyata tapi itu aja nggak cukup memang sebenarnya gitu. Betul. Nah, sebelum ke situ tadi kan yang kedua kelemahannya goreng-gorengan, makan yang minyak-minyak. Benar. Itu kan kultur, kearifan lokal. Kita tuh makanya ngubah sepak bola kita itu sama kayak ngubah negara, kayak ngubah perilaku, kehidupan sosial dan juga apa namanya pola konsumsi masyarakat kita. Nggak gampang 100 tahun pun nggak cukup menurut gua. Jadi lu bayangin nih tim sebesar Jerman aja ya, ketika mereka ancur-ancuran di Piala Eropa tahun 2000 ya. Walau kemudian mereka sempat masuk final Piala Dunia 2002, tapi sebetulnya itu seperti fata morgana. Tapi sesungguhnya sepak bola Jerman hancur ketika itu. Mereka butuh berapa tahun untuk kembali juara dunia? 14 tahun. 14 tahun. Jadi lu bisa berkaca lah. Itu negara maju yang sudah peradabannya tinggi gitu ya. Kesadarannya, mentalitasnya, profesionalitasnya. Kita ini di mana gitu. Jadi memang banyak sekali PR-nya. Kalau kerja keras memang pemain-pemain kita tuh asal dipecut aja dia bisa kerja keras. Tapi kalau mentalitas kan itu karakter. Itu yang menurut gua harus jadi pekerjaan rumah sama-sama. Nggak cukup cuma pelatih nasional aja. Sintayong sendirian aja nggak bisa. Gitu. Iya benar-benar. Karena dia bukan Superman juga sih ya. Kalau nggak didukung sama sistemnya kayak klub ya, terus ya pas di bawah-bawahnya klubnya itu juga ya pasti. Kan kalau lu dengerin di bagian akhir podcastnya itu kan dia bilang pembinaan usia muda. Dengar kan? Ada kan? Benar. Jadi dia sadar gitu. Gue nggak bisa ngubah seketika ini. Kalau lu nggak bantu gua, federasi nggak bantu gua, pembinaan pelatih nggak bantu gua di akar rumput gitu loh. Kan dia bagaimanapun sebagai pelatih tetap mau meninggalkan legacy, meninggal warisan. Tapi warisan itu nggak bisa tiba-tiba ada di atas. Semuanya harus dibangun dari bawah gitu. Makanya susah menurut gua. Butuh berapa lama ya Bang kira-kira ya? Waktu itu kita pernah waktu zaman NH 2020 gitu, visi 2020. Terus sekarang ada lagi waktu zamannya Edi Ramayadi apa ya? Iya 2045. 2045 lah nyala ya kalau nggak salah Pak Edi Ramayadi gitu. Iya 2045, visi 2045 gitu. Ya ini gue bilang ntar jangan-jangan ada lagi visi 2000 sekian lagi lebih jauh lagi. Itu menarik juga karena setiap berganti governance, berganti pengelola, berganti pemerintahan di sepak bola, selalu berganti visi. Itu dia tuh. Bingung. Itu tadi gue bilang ini sama kayak kita ngurus negara gitu loh. Kita nggak pernah punya blueprint yang ajak gitu loh, yang terus jadi roadmapnya kita nggak pernah punya itu gitu. Kalau menurut Bang Yuke, kenapa sih orang-orang itu males banget untuk nerusin legacy yang sudah menurut kita benar ya gitu ya. Tapi kenapa dia nggak menerusin, malah justru ngubah lagi dan ngulang dari nol gitu? Ya kita perlu figur yang kuat ya. Perlu figur yang kuat artinya ketua umum yang kuat, yang paham sepak bola dan paham lika-likunya sepak bola, pondasi sepak bola, mengerti sepak bola gitu. Dan harus didukung. Kalau dia nggak didukung, susah. Pertama dia harus ngerti, kedua dia harus didukung. Didukung bukan cuma sama stakeholder dan football family, tapi sama government, sama pemerintah. Yang terjadi kemarin, kita berapa ketua umum yang kemudian nggak didukung, ya kan? Akhirnya zamannya Nurdin, kemudian Pak Johar. Tapi ya, Pak Johar didukung pemerintah, tapi sama stakeholdernya. Ya, karena Pak Johar sejujurnya bukan figur yang kuat di sepak bola. Iya betul. Dan setelah itu Edi Ramayadi. Dia memang nyala sebentar lah ya. Lanyala juga kurang didukung sama pemerintah. Sempat clash, akhirnya kita dibekukan. Kemudian zaman Edi Ramayadi, memang secara power dia didukung sama pemerintah, tapi dia bukan orang sepak bola. Benar. Sekarang pun sama. Yang sekarang apanya nih Bang? Didukung pemerintah tapi iya dong. Didukung pemerintah tapi Iwan Bule bukan orang sepak bola. Iya. Jadi dia benar-benar hanya boleh dibilang mengandalkan deputi-deputinya. Yang kita tahu ini warnanya luar biasa ya. Deputi ini punya kepentingan-kepentingan. Jadi ya, mendingan kita bicara yang lebih inilah, yang lebih esensial dibanding ini.